Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat dimanapun berada, Al-Maghfurlah Syekh Ali Jabir, sebagaimana yang diungkap di antara salah satunya Irfan Hakim, sebagai orang yang termasuk dekat dengan Syekh Ali Jabir, menyampaikan bahwa Syekh Ali Jabir itu begitu sayang kepada anak-anak. Memang demikianlah mestinya para ulama, orang-orang soleh mestinya sayang kepada anak-anak. Karena demikianlah mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu sayang kepada anak-anak. Khusus tentang bagaimana akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak, di dalam AZ Channel sudah kupas secara khusus di SDC sebelumnya. Kali ini AZ Channel ingin mengangkat sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Ali Jabir yang berjudul Cahaya dari Madinah. Di dalam buku itu, di antaranya Syekh Ali Jabir membahas tentang pendidikan anak-anak. Sengaja pada edisi kali ini saya mengutip beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada para sahabat dimanapun berada. Ada hal yang sangat penting menurut Syekh Ali Jabir berkaitan dengan pendidikan anak-anak ini, yakni bagaimana kata-kata kita selaku orang tua dan bagaimana perbuatan kita selaku orang tua. Maka apabila orang tua memperhatikan kata-katanya terhadap anak, orang tua memperhatikan bagaimana perbuatannya, apalagi yang dipandang, dilihat oleh anak-anak, ini sangat penting berkaitan dengan pendidikan, perkembangan anak-anak kita. Ada beberapa hal yang sengaja saya kutip di dalam buku Cahaya dari Madinah itu yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak ini. Terutama yang terkait dengan bagaimana seseorang berkata-kata kepada anak-anak. Sebab di dalam Islam, ucapan kita, kata-kata kita itu begitu penting. Itulah kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dawuh, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Maka terhadap anak-anak kita, orang tua mestinya selalu berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, misalnya orang tua yang tiba-tiba emosi karena anaknya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, tahan mulut, tahan mulut. Jangan sampai berkata-kata yang tidak baik terhadap anak itu, apalagi sambil melampiaskan emosi. Ini tidak baik bagi perkembangan anak-anak kita. Berkata-katalah selalu kata-kata yang baik. Sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah dawuh, al-kalimatut thayyibah shadaqah. Kata-kata yang baik, kalimat yang baik itu sama dengan sedekah. Artinya bernilai ibadah. Artinya bernilai kebaikan. Maka kalau orang tua selalu berkata-kata yang baik terhadap anak-anaknya,
insya Allah perkembangan anak-anaknya itu akan menjadi baik. Apa saja yang disampaikan oleh Syekh Ali Jabir berkaitan dengan cara mendidik anak, terutama terkait dengan kata-kata kita itu, di antara yang saya kutip adalah yang pertama soal menghina anak. Apa ada orang tua yang menghina anak? Menghina anak di sini yang dimaksudkan adalah misalnya orang tua yang mengatakan, saya heran kamu kok tidak bisa pintar. Kalimat saya heran kamu kok tidak bisa pintar terhadap anak sendiri ini, itu sama dengan menghina anak. Apalagi diucapkan di depan teman-temannya. Tentu anak kita akan malu. Meskipun kenyataannya misalnya dalam nilai rapor dari sekolahnya tidak bisa naik-naik nilainya. Orang tua tentu mesti bisa mencegah diri. Jangan sampai berkata, saya heran kamu kok tidak bisa pintar. Ini menghina anak. Ini membuat kepercayaan diri anak menjadi jatuh. Ini tidak membangkitkan kepercayaan diri anak. Nah, perlu dijaga jangan sampai orang tua mengucapkan kata-kata yang semacam itu. Syekh Ali Jabir di dalam majelis taklimnya pernah didatangi oleh orang tua yang mengadukan anaknya karena anaknya itu dianggap durhaka kepada orang tua. Setelah mengadu begitu, kebetulan anaknya juga hadir di majelis taklim itu, anaknya lalu dipanggil. Diajak bicara oleh Syekh Ali Jabir di ruangan yang lain. Bagaimana tentang orang tuamu? Lalu si anak ini bercerita, ternyata orang tuanya itu suka berkata-kata yang tidak baik kepada anak itu. Berarti ini sebelum orang tuanya durhaka, sebelum anaknya dinilai durhaka oleh orang tuanya sudah durhaka duluan kepada sang anak. Di antaranya dengan kata-kata yang tidak baik begitu. Lalu keduanya dipertemukan, diajak bicara baik-baik oleh Syekh Ali Jabir dan ketemu solusinya. Nah, itu yang pertama, sahabat dimanapun berada, cara mendidik anak kita adalah jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang kata-kata itu bernilai menghina kepada anak kita sendiri. Yang pertama. Yang kedua, jangan sampai sekali-kali kita itu membandingkan anak dengan orang lain, dengan anak lain. Misalnya, ditulis oleh Syekh Ali Jabir, temanmu jauh lebih cerdas daripada dirimu. Nah, tentu kalimat semacam ini tidak baik. Kenapa? Karena setiap anak itu mempunyai kelebihan masing-masing. Setiap anak, barangkali mungkin anak yang ini mempunyai bakat di bidang cara menghitung yang pinter. Anak yang ini menghitung mungkin tidak pinter, tapi berbahasa dia pinter. Tapi melukis dia pinter, tapi menulis yang lain dia pinter. Setiap anak mempunyai potensi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Yang kedua, hal yang berakibat dari kata-kata membandingkan ini, yang kalau kita membandingkan dengan orang itu, akibatnya menurut Syekh Ali Jabir itu bisa menanamkan rasa benci di hati anak terhadap orang yang dibandingin itu. Dia nggak suka kepada orang yang dibandingin itu. Termasuk bukan dengan orang lain, termasuk dengan saudaranya sendiri. Misalnya adikmu lebih pandai daripada dirimu. Jangankan anak, coba kita sendiri kalau dibandingkan dengan orang lain tentu tidak suka. Nah, ini hendaknya dihindari oleh setiap orang tua. Apabila orang tua misalnya ingin menasihati anak, jangan pernah menasihati anak itu di depan saudara-saudara yang lain. Si kakak atau si adik melakukan kesalahan, dinasihati panjang lebar di depan saudara yang lain. Tidak baik. Meskipun dengan alasan biar yang lain tahu, biar yang lain tidak melakukan hal yang serupa. Tidak baik. Ingat, Imam Syafi'i pernah menyampaikan bahwa yang namanya menasihati itu berdua. Bukan di depan yang lain. Kalau menasihati di depan orang lain, itu namanya menghinakan.
lakukan. Meskipun terhadap anak kita sendiri, kalau kita perlu menasihati, hendaknya kita panggil anak kita itu di dalam kamar atau mungkin di tempat khusus yang 4 mata antara orang tua dan anak, lalu kita nasihati berdua. Ini akibatnya lebih baik, dari hati ke hati itu membuat anak nyaman dan tidak merasa dipermalukan di depan saudara-saudara yang lain atau di depan orang lain. Nah, yang kedua, jangan sampai kita membandingkan anak kita dengan anak orang lain atau termasuk dengan saudara-saudara dari anak kita sendiri, dibandingkan dengan kakaknya, dibandingkan dengan adiknya, jangan pernah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang saya catat, sesungguhnya banyak sekali di dalam buku itu, tapi saya mencatat beberapa saja. Yang ketiga, jangan sampai orang tua itu membuka aib anak di depan orang lain. Misalnya, kita tahu anak kita yang namanya A misalnya, dia masih suka ngompol, namanya juga anak kecil, masih suka ngompol. Jangan sampai misalnya, meskipun dengan nada bercanda, ngomong begini nih, ditulis oleh Syekh Ali Jabir. Ini nih, anaknya yang kalau tidur masih suka ngompol gitu, di depan adik atau temannya yang lain, walaupun dengan nada bercanda. Jangan pernah. Karena bagaimanapun juga ngompol itu dia nggak menghendaki begitu. Dia malu juga. Maka ia akan malu di depan teman-temannya. Di samping itu, hal yang dihindari menurut Syekh Ali Jabir adalah dengan kita membuka aibnya begitu, bisa jadi anak itu mempunyai rasa benci, tidak suka dengan orang tuanya sendiri yang suka membuka aib anak kita sendiri. Jadi bagaimanapun juga anak kita punya harga diri. Perasaan ini yang mesti dihargai oleh kita sebagai orang tua. Dengan demikian maka perkembangan jiwa anak kita itu akan baik, selalu positif, selalu menyenangkan. Maka inilah sesungguhnya hal yang disampaikan oleh Syekh Ali Jabir. Maka menanamkan kepercayaan diri kepada anak itu penting. Sahabat dimanapun berada, beberapa hal yang saya kutip tadi itu adalah kata-kata negatif dari orang tua terhadap anak yang mesti dihindari. Sebaliknya, orang tua mesti mengucapkan kata-kata yang bernilai positif kepada anak-anak kita. Misalnya, ayah atau ibu bahagia punya anak sepertimu. Nah, kalimat seperti ini perlu diucapkan oleh orang tua kepada anak-anak. Ayah atau ibu bahagia nak punya anak seperti ini. Sehingga kepercayaan diri anak itu muncul. Merasa bangga. Orang tuanya merasa bahagia punya anak dan anak tentu merasa senang jadi seorang anak dari orang tuanya. Nah, kalimat semacam itu, aku bangga punya anak sepertimu, bangga. Maka pede anak itu, senang. Dengan muncul rasa pede dari anak, maka perkembangannya akan baik. Dia akan belajar dengan baik karena pede. Yang kalimat yang lain misalnya, bagi kami, kamu adalah anak yang pintar. Bagi kami orang tua, kamu adalah anak yang berbakat. Misalnya anak itu kemampuannya kurang. Dengan kalimat kamu adalah anak yang berbakat, maka pedanya tumbuh, pedenya muncul. Semangat belajarnya muncul sehingga dia menjadi berprestasi sungguhan. Nah ini penting. Kata-kata positif dari orang tua itu penting. Atau yang misalnya begini, orang tua itu mendoakan kebaikan langsung di hadapan anak. Misalnya ketika kita bersama anak kita ngantar sekolah misalnya begitu, sambil menyetir kendaraan misalnya, anak kita di samping, tiba-tiba kita menghadap ke depan lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pura-pura seakan-akan anak kita tidak tahu kalau kita sedang berdoa. Misalnya, ya Allah, saya berharap semoga anak saya ini menjadi anak yang bermanfaat, menjadi anak yang berguna, begitu. Anak kita yang mendengar bahwa kita selaku ayah atau kita selaku ibu
mendoakan begitu itu muncul rasa bangga di dalam hatinya, muncul rasa senang atau mungkin termotivasi di dalam hatinya, akan menjadi anak yang berguna, akan menjadi anak yang bermanfaat, karena itu harapan dari kita selaku orang tua. Itu diantara hal-hal positif yang hendaknya kita lakukan terhadap anak-anak kita. Atau ada kalimat lain misalnya yang ditulis oleh Syekh Ali Jabir, saya percaya kamu bisa melakukan ini. Saya percaya kamu bisa mengerjakan soal-soal ujian besok sekolah. Misalnya. Saya percaya kamu bisa mengurus, misalnya membayar rekening listrik ini melalui ATM, misalnya datang langsung ke kantor listrik dan sebagainya. Saya percaya kamu bisa. Maka anak itu diberi kepercayaan semacam itu, maka anak merasa dewasa. Dan itu penting di dalam pendidikan anak-anak. Sahabat dimanapun berada, barangkali mungkin ini yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan cara mendidik anak menurut Syekh Ali Jabir, sehingga anak kita dapat berkembang dengan baik, psikologinya dapat berkembang dengan baik, sehingga anak kita jadi anak yang berbakat, jadi anak yang berprestasi, jadi anak yang menyenangkan. Karena kita selaku orang tua bersikap yang menyenangkan, bersikap selalu positif terhadap anak-anak kita. Demikian, semoga bermanfaat sehingga keluarga kita, termasuk keluarga yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi keluarga yang menyenangkan, keluarga yang bahagia, keluarga yang tidak hanya bahagia di dunia, tapi bahagia pula di akhirat kelak. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.